Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi kesehatan dan semangat belajar untuk hari ini ya. Iya, Bu. Jadi sebelum memulai pelajaran, jika ada yang membawa minum, silakan minum terlebih dahulu. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Oh iya. Sebelumnya Ibu akan berdoa terlebih dahulu dan ketua kelas tolong silakan memimpin doanya. Oke teman-teman, kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Mas Raffi. Ya, Bu. Jadi selanjutnya Ibu akan mengisi kehadiran kalian. Mbak Nurin apakah hadir? Baik. Mbak Mita apakah hadir? Hadir, Bu. Mbak Yuyun apakah hadir? Hadir, Bu. Oh iya, terima kasih. Baik anak-anak, agar lebih fokus lagi, Ibu akan memberi kalian sebuah permainan. Nama permainannya adalah konsentrasi. Jadi kalian harus mengikuti instruksi dari Ibu dan kata kuncinya adalah Ibu minta. Ya, kata kuncinya adalah Ibu minta. Jika Ibu tidak berkata kata minta, jadi kalian jangan ikuti instruksi dari saya ya. Iya, Bu. Sekarang permainan dimulai. Silakan berdiri semua. Angkat tangan kanan kalian. Kanan. Angkat tangan bulan-bulan. Ibu minta. Jadi kata kuncinya adalah Ibu minta. Oh iya, baik. Angkat kedua tangan kalian. Ibu minta, angkat kedua tangan kalian. Turunkan. Ibu minta, turunkan. Ibu minta, rentangkan kedua tangan kalian. Turunkan. Ibu minta, turunkan. Jadi silakan duduk. Nah anak-anak, setiap hari pasti kita akan mengamati banyak hal. Mulai dari saat bangun tidur, apa sih hal yang pertama kali kalian amati? Keadaan kamar. Terus ketika kalian pergi ke sekolah, hal apa sih yang kalian amati di sepanjang jalan? Orang yang jualan. Ya banyak ya, ada orang yang jualan, ibu pergi ke pasar. Kemudian dari semua hal yang kalian amati itu adalah hasil dari pengamatan atau observasi. Kemudian dalam pembelajaran ini Ibu harap kalian bisa yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yang kedua mengetahui struktur dan unsur kebahasaan teks observasi, yang ketiga memahami dan bisa menulis teks laporan hasil observasi. Jadi dalam pembelajaran ini kita akan mendalami teks laporan hasil observasi ini. Kemudian nanti tugasnya Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok untuk menulis hasil teks observasi. Kita langsung saja ke materinya ya. Baik, Bu. Apa kalian tahu teks laporan hasil observasi itu apa sih? Tolong Mbak Bunga, apa itu teks laporan hasil observasi? Ibu, kalau menurut saya, teks laporan hasil observasi itu adalah suatu teks yang berisi tentang hasil setelah kita observasi atau meneliti sesuatu. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah melakukan investigasi atau penelitian. Kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok dan teks tersebut harus faktual, menggambarkan ciri, bentuk, dan peristiwa. Jadi di sini teks observasi itu berisi informasi dari sebuah pengamatan yang telah dilakukan, harus sesuai fakta dan data yang sebenarnya.
dan tidak boleh dari hasil imajinasi atau karangan penulis sendiri. Kemudian ada tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, mengambil keputusan yang efektif. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan perbaikan. Yang keempat, mengetahui perkembangan suatu masalah. Kemudian ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Jadi ciri-ciri yang pertama ini, penulis harus tidak dibenarkan untuk memihak ke pihak siapapun. Yang kedua, teks berdasarkan fakta. Jadi penulis harus memberikan hasil peninjauan berdasarkan data yang sebenarnya dan tidak boleh berupa karangan atau khayalan dari penulis. Yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik. Jadi yang dimaksud khusus ini, penulis harus memberikan hasil pengamatan secara jelas dan terperinci. Kemudian yang keempat, teks disajikan secara lengkap. Jadi penulis harus memberikan hasil pengamatan secara lengkap dan terperinci satu persatu. Kemudian yang kelima, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Ini berisi tentang pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Jadi di dalam pernyataan umum ini akan berisi tentang nama Latin, kelas, kemudian asal usul, terus bisa jadi tentang informasi yang lainnya. Yang ketiga, deskripsi bagian. Ini berfungsi atau berisi ide pokok dari setiap paragraf. Misalnya ketika kalian mengamati sebuah binatang, pasti kalian akan menulis di dalamnya bentuknya, ciri-cirinya, perilakunya, bahkan habitatnya. Jadi itu dinamakan dari deskripsi bagian. Yang ketiga ada deskripsi manfaat, berisi manfaat dari hal yang diamati. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis atau pendeskripsi. Yang kedua menggunakan verba rasional seperti ialah, adalah, termasuk, yaitu. Kemudian yang ketiga menggunakan verba aktif untuk menjelaskan perilaku. Misalnya bertelur, membuat, kemudian tidur, berjalan. Yang keempat menggunakan kata hubung, misalnya dan, dengan, tetapi, sebagaimana, sementara, dan lain-lainnya. Yang kelima menggunakan paragraf dengan kalimat utama. Yang keenam menggunakan kalimat keilmuan seperti herbivora, terus mutualisme, fobia, leukemia, dan lain-lain. Kemudian ada langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi yang pertama yang kalian lakukan itu harus membuat judul. Yang kedua membuat kerangka teks. Yang ketiga menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat. Jadi berisi pernyataan umum, bagian isi, atau klasifikasi. Yang keempat meneliti kembali hasil penelitian. Ini bertujuan agar setelah kalian membuat hasil laporan, kalian akan menentukan unsur kebahasaan atau penulisan kata yang kurang tepat. Kalian bisa segera mengamati kembali. Jadi di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi langsung saja ke penugasan ya. Ya, Bu. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Masing-masing sudah mendapatkan lembar jawaban ya? Ya, Bu. Jadi ketentuannya adalah kalian harus
menentukan satu topik pembahasan. Kemudian nanti kalian akan membuat kerangka teks. Kemudian kerangka teks tersebut kalian kembangkan lagi menjadi teks yang utuh. Dari sini paham? Paham. Oke, Ibu akan berikan waktu 5 menit ya. Baik, anak-anak udah selesai ya? Udah, Bu. Oke, tolong perwakilan mengumpulkan hasilnya. Makasih Mbak Tuna. Nah teman-teman, hari ini kita banyak mempelajari banyak hal. Mulai dari apa saja tadi? Pengertian, kemudian Struktur, terus ciri-ciri, terus kaidah kebahasaan ya teman-teman. Jadi kita sudah tahu bahwa tes laporan hasil observasi itu adalah tes yang bersifat yang berisi tentang informasi dari hasil penelitian. Kemudian teks tersebut harus berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. Jadi kuncinya adalah amati, catat, kemudian tulis. Kemudian Ibu ingin refleksi singkat. Kapan sih kalian menggunakan teks laporan hasil observasi ini? Iya Mbak Daniela, silakan. Ketika ingin membandingkan dua tempat wisata dulu. Ya betul Mbak Danila. Jadi ketika kalian membandingkan tempat dua wisata tersebut, teman kalian atau orang lain yang kalian berikan informasi itu akan mengetahui baik atau buruknya tempat tersebut atau kurang bagus ya. Jadi Ibu akan memberikan apresiasi kepada kalian yang telah berkelompok dengan penuh semangat. Tepuk kalian untuk kalian semua. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi berita. Dalam materi itu kita akan mengidentifikasi unsur-unsur berita, kemudian ciri-cirinya, kemudian bagaimana memberikan dan membedakan berita yang baik dan benar. Baik, terima kasih atas perhatian dan semangatnya untuk hari ini. Mas Raffi, silakan dipimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Oke, kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran hari ini. Doa selesai. Terima kasih semuanya untuk semangat yang kalian berikan pada pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.